Ada lagi orang yang sombong terhadap Allah, Fir'aun. Termasuk orang yang sombong kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Itu sombong kepada Allah. Nah, jangan, ujar Nabi kita, kalian ini sombong terhadap Allah Ta'ala. Nah, termasuk orang yang sombong terhadap Allah, orang yang merasakan bahwa dia tidak memerlukan Allah. Ini kada perlu lawan Allah itu. Itu termasuk orang yang sombong kepada Allah. Termasuk orang yang sombong kepada Allah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ini kada mau berdoa. Termasuk pula orang yang sombong kepada Allah itu orang yang menganggap doa itu tidak berarti. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bailang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah ibu kami Aisyah radhiyallahu anha. Artinya waktu itu beliau berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kami bailang itu ziarah kepada beliau itu ketika mendekati perpisahan atau wafatnya beliau. Maka beliau memandang kepada kami. Lalu kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Artinya beliau menangis. Kemudian beliau bersabda, marhaban bikum hayyakumullah, awakumullah, nasarakumullah, wa usikum bitaqwallah, wa usi bikumullah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. An la ta'alu 'ala Allah fi biladihi wa ibadihi. Wa qaddana al-ajalu wal munqalabu ila Allah wa ila sidratil muntaha wa ila jannatil ma'wa wa ila al-ka'sil awfa faqra'u ala anfusikum wa ala man dakhala fi dinikum ba'di minni assalamu wa rahmatullah. Begitu beliau memandang kami dan beliau menangis, seraya beliau bersabda, selamat datang kepada kamu. Mudah-mudahan Allah memberi kalian umur panjang, melindungimu, melindungi kalian, dan menolong kalian. Aku berwasiat, aku berpesan, ya Nabi, kepadamu, kepada kalian, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ujar Nabi, aku berpesan kepada kalian agar melaksanakan atau menjunjung segala yang diperintah oleh Allah dan jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku berwasiat, berpesan kepada kalian akan Allah, artinya akan agama Allah. Aku titip kepada kalian, aku berpesan kepada kalian bahwa jaga agama Allah, Islam. Jaga agama Allah, pelihara agama Allah, dan tinggikan agama Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata daripada Allah kepada kalian.
Artinya ujar beliau bahwa aku ini hanya seorang yang memberikan kabar tentang Allah kepada kalian ini. Bahwa janganlah kamu sombong atas Allah Ta'ala di negerinya dan hamba-hamba. Jangan kamu sombong terhadap Allah, jangan kamu sombong terhadap hamba-hamba Allah. Sombong terhadap Allah itu seperti yang dilakukan oleh Namrud. Namrud musuhnya Nabi Ibrahim. Namrud itu contoh orang yang sombong kepada Allah karena dia mengaku Tuhan. Ada lagi orang yang sombong terhadap Allah, Fir'aun. Termasuk orang yang sombong kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Itu sombong kepada Allah. Nah, jangan, ujar Nabi kita, kalian ini sombong terhadap Allah Ta'ala. Nah, termasuk orang yang sombong terhadap Allah, orang yang merasakan bahwa dia tidak memerlukan Allah. Ini kada perlu lawan Allah itu. Itu termasuk orang yang sombong kepada Allah. Termasuk orang yang sombong kepada Allah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ini kada mau berdoa. Termasuk pula orang yang sombong kepada Allah itu orang yang menganggap doa itu tidak berarti. Orang yang menganggap bahwa doa kepada Allah itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak berpengaruh. Berarti dia sombong kepada Allah. Padahal doa itu adalah merupakan sesuatu bukti bahwa kita tunduk kepada Allah. Doa itu satu bukti bahwa kita ini memerlukan kepada Allah. Doa itu satu bukti bahwa kita berhajat, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam setiap gerak-gerik kita, setiap permulaan yang kita lakukan, kita disuruh berdoa kepada Allah. Sebelum kita berusaha, kita disuruh berdoa kepada Allah. Agar kita jangan jadi orang yang sombong terhadap Allah. Nah, doa itu macam-macam bentuknya. Ada doa itu yang secara terang-terangan minta kepada Allah. Ada doa itu dalam bentuk bacaan-bacaan yang intinya adalah mengharapkan rahmat Allah, termasuk doa juga. Kayak orang hendak guring disuruh berdoa, doanya Bismikallahumma ahya misalnya wa amut. Hendak guring disuruh berdoa supaya guring kita ini dipelihara oleh Allah, nah, supaya tidur kita dijaga oleh Allah. Nah, jadi supaya kita ini selalu membutuhkan Allah. Jangan sombong kepada Allah. Orang yang tidurnya tidak ada doa, itu dianggap dia tidak memerlukan perlindungan Allah dalam tidurnya. Bangun guring, sudah habis tidur, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Disuruh juga kita berdoa dengan bacaan itu. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku sesudah Dia matikan aku dan kepadanya lah kembali. Jadi doa ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Supaya kita jangan sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak makan disuruh kita berdoa. Walaupun doanya kada langsung, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu maknanya pun adalah makna doa. Lebih tegas lagi kalau disambung dengan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, itu lebih nampak lagi doanya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu sudah masuk bagian doa. Nah, habis makan disuruh juga kita pulang berdoa dalam bentuk
alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani haula minni wala quwwah. Jadi setiap gerak-gerik kita memakai pakaian, melepaskan pakaian, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, turun kendaraan, semuaan kita disuruh berdoa kepada Allah. Satu bukti bahwa kita kada bisa lepas, kada bisa terlepas sedikit pun dari Allah. Nah, ini bukti bahwa kita orang yang hina, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah mewasiatkan kepada kita jangan sombong terhadap Allah. Jangan menganggap doa itu kada bermakna. Padahal doa itu kedudukannya lebih utama daripada usaha. Lebih utama dari usaha. Kalau kita bekerja, nah itu usaha. Tapi sebelum bekerja hendaknya ada doa. Nah, doa itu lebih utama daripada kita berusaha untuk menghasilkan sesuatu. Jangan beranggapan bahwa kayak apa aja berdoa, mau kada berusaha, kadanya mau berhasil. Nah, ini orang yang sombong kepada Allah. Orang yang mengandalkan usahanya itu yang membuat berhasil. Mesti doa wali, mesti doa nabi yang diamalkan. Mau kada berusaha kayak apa hendak sugih. Nah, ini orang sombong kepada Allah. Ini menganggap usahanya itu yang bisa mendatangkan keberhasilannya. Padahal intinya doa itu yang mendatangkan. Usaha itu nomor 2. Itu tandanya kita lawan Allah itu tawadhu, lawan Allah tunduk. Sesungguhnya ajal telah dekat, ujar Nabi kita. Umurku ini ya Nabi sudah parah habis. Di dalam beberapa riwayat disebutkan tanda-tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dimulai pada waktu beliau naik haji, yang disebut dengan haji wada atau haji terakhir beliau. Nah, di situ sudah mulai timbul tanda-tanda bahwa ajal beliau itu sudah dekat. Waktu di sana haji beliau itu, di haji yang terakhir itu diturunkan Allah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah berfirman, sekarang telah aku sempurnakan bagi kalian agama. Sekarang agama kalian telah sempurna dan nikmat-nikmat yang kuberikan telah sempurna, dan aku ridha Islam itu agama kalian. Nah, mendengar ayat ini turun dibacakan Rasulullah, maka sahabat-sahabat itu bergembira. Waktu haji itu gembira karena sudah sempurna, agama sempurna, nikmat sempurna, Islam diridai Allah. Sahabat pun bersukaria. Nah, kecuali ada sahabat yang mengerti ayat ini, terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq itu begitu turun ayat ini, beliau bukan tertawa, bukan gembira, tetapi menangis. Menangis Abu Bakar. Ditanya oleh sahabat lain, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Itu orang bergembira, Allah menyempurnakan nikmat kepada kita, Islam diridai sebagai agama. Kenapa dia menangis? Nah, ujar Abu Bakar, itu agama kalau sudah sempurna, nikmat sudah sempurna, itu berarti tugas Rasulullah telah selesai. Artinya beliau akan wafat. Nah, ini yang membuat aku menangis. Ikam kada pahamnya sidin itu ayat. Nah, ini ayat. Menurut catatan sejarah, ayat ini turun 83 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 83 hari. Nah, kemudian tanda-tanda lagi bahwa beliau itu akan menghadap Allah
turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa Islam itu sudah jaya. Bila datang pertolongan dan kemenangan, manusia sudah kada perlu lagi perang, mereka dengan sadar masuk Islam berbondong-bondong. Nah, turun ayat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memanggil anak Sidin Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, dipanggil Sidin Fatimah. Menjadi Sidin, wahai Fatimah, ajalku ini sudah mendekati akhir. Ajalku sudah mendekati akhir. Nah, lalu Siti Fatimah pun menangis setelah diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Fatimah ini menangis dengan keras, Rasulullah bersabda, la tabki, jangan menangis engkau wahai Fatimah, jangan menangis. Fa innaki awwalu ahli luhuqan bi, karena engkaulah orang yang pertama yang mendatangi aku. Artinya imbah aku ni wafat, kadalawas ikam gina mengiringi aku. Maka fadhahikat, maka tertawalah Fatimah mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ini ayat idza jaa nasrullah tadi itu turun kepada Rasulullah sebelum 60 hari wafatnya Rasulullah. 2 bulan lagi wafat. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa engkau wahai Fatimah awal-awal orang yang mendatangi aku, itu terjadi bahwa 6 bulan sesudah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 6 bulan beliau wafat, Fatimah pun wafat radhiyallahu anha dalam umur 28 tahun. Nah, jadi Fatimah lah keluarga beliau yang pertama yang mendatangi beliau itu. Nah, kemudian sesudah itu ada lagi turun ayat Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nah, ini ayat tinggal 53 hari lagi beliau wafat. Ayat yang terakhir, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Itu ayat terakhir 7 hari beliau sebelumnya itu. Sebelum wafat turun ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Nah, jadi ujar Nabi lawan tamu-tamu ini, Abdullah bin Mas'ud tadi, beliau bersabda, ujar Sidin, sungguh ajal telah dekat. Ajalku sudah parah. Dan kembali kepada Allah dan ke Sidratul Muntaha, ke surga Al-Ma'wa dan ke gelas Al-Aufa, maka ucapkanlah atas dirimu dan atas orang yang masuk pada agamamu sesudah kamu, salam dan rahmat Allah dariku. Ya, Nabi sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada orang-orang yang masuk Islam sesudah aku, sampaikan bahwa aku mengucapkan assalamualaikum warahmatullah kepada mereka itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada malaikat Jibril alaihi salam ketika beliau akan wafat. Ketika beliau akan wafat, Jibril ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man li ummati ba'di. Artinya, siapakah bagi umatku sesudahku?
Artinya siapa lagi yang mengurusi umat ini kalau aku wafat? Bagaimana keadaan umatku kalau aku wafat? Maka Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril bahwa berilah kabar gembira kepada kekasihku bahwa aku tidak akan menelantarkannya pada umatnya. Artinya katakan kepada Rasulullah, kepada kekasihku wahai Jibril, bahwa umat engkau tidak akan terlantar. Dan berilah kabar gembira kepadanya bahwa dia adalah orang yang paling cepat, orang pertama keluar dari bumi di antara manusia ketika mereka dibangkit. Dan dia adalah pemimpin mereka ketika mereka dikumpulkan. Dan bahwa surga itu diharamkan atas umat-umat sebelum umatnya memasukinya. Jadi surga itu dilarang masuk sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad pun dilarang masuk surga sebelum masuk Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi orang pertama yang masuk surga itu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, maka beliau bersabda, Al-an qarrat aini, artinya sekarang sejuklah mataku, senang hatiku. Aku sudah lapang, sudah tenang bahwa umatku tidak akan tersia-sia, bahwa surga itu diharamkan masuk orang lain sebelum umatku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kami agar memandikan beliau dengan 7 garibah. Garibah itu wadah banyu yang dibuat dari kulit, dari 7 sumur. Nabi minta mandi dengan 7 garibah, 7 gayung lah bahasanya, dari 7 sumur yang ada. Maka kami laksanakan yang demikian itu, ujar Siti Aisyah. Maka beliau mendapatkan kesenangan. Ini beliau waktu sakit, lalu beliau minta mandi. Setelah dimandi, lalu beliau lapang. Nah, Rasulullah merasa nyaman. Lalu beliau keluar, kemudian mengerjakan salat dengan manusia. Dan beliau memohonkan ampunan bagi ahli Uhud. Beliau memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ikut berperang Uhud. Dan mendoakan beliau bagi mereka. Dan beliau berwasiat dengan orang-orang Ansar. Maka beliau bersabda, Amma ba'du ya ma'syaral muhajirin fa innakum tazidun wa asbahatil ansaru la tazidu ala hayatiha allati alaiha al-yawm wa innal ansara aibati allati awaitu ilaiha fa akrimu karimahum ya'ni muhsinahum wa tajawazu an musiihim. Summa qala inna abdan hujjira baina ad-dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Ini pidato Nabi sesudah beliau sembahyang, yang mana sudah akhir-akhir hidup beliau. Sesudah sembahyang Sidin berkhutbah, adapun sesudah itu ujar Nabi, wahai golongan muhajirin, sesungguhnya kamu bertambah. Orang bertambah. Jadi artinya orang akan semakin banyak datang hijrah ke Madinah. Terutama orang-orang Makkah. Waktu beliau masih ada, beliau sudah wafat, orang-orang Makkah itu pindah hijrah ke Madinah. Nah, sesungguhnya kamu wahai muhajirin bertambah. Dan golongan Ansar, orang Madinah ini, tidak bertambah atas keadaannya yang ada berada di dalamnya pada hari ini. Kalau Ansar ya kada berubah. Dan sesungguhnya golongan Ansar adalah tas besarku, aibati, laksana tas besar yang aku berlindung kepadanya.
Artinya di waktu Rasulullah ini di Mekah, beliau diancam, beliau akan dibunuh, beliau dibikut. Kalau beliau mencari perlindungan ke Taif, di Taif pun ditolak, di Taif pun dihina, dilempari batu. Balik lagi ke Mekah, Nabi kita. Datang sekelompok orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, yang mengajak Nabi, sudah hijrah ke Madinah. Engkau akan kami jaga keselamatan engkau dan keluarga. Nah, jadi orang-orang Ansar ini dianggap Nabi sebagai tas besar yang aku berlindung kepadanya. Maka muliakanlah yang mulia dari mereka, yakni orang yang berbuat baik dari mereka, dan maafkanlah dari orang yang berbuat jelek dari mereka. Ujar Nabi, kalau ada orang-orang Ansar ini yang mulia, muliakan. Kalau mereka ada berbuat salah, kalau ada berbuat aniaya kepada kalian, maafkanlah mereka. Ini sebagai bentuk pembalasan Nabi kepada kebaikan orang Ansar. Kalau ada orang Ansar yang menggibah, kalau ada orang Ansar yang memfitnah, kalau ada orang Ansar yang menzalim, maafkanlah mereka itu. Artinya kalau usah dituntut baik di dunia atau di akhirat. Karena sebagai jasa mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba disuruh memilih di antara dunia dan apa yang di sisi Allah. Lalu ia memilih apa yang di sisi Allah. Ujar Nabi, ada seorang hamba yang dia diberi pilihan. Apakah engkau masih hendak hidup dalam dunia atau hendak bertemu Allah? Maka hamba itu, ujar Nabi, dia memilih bertemu Allah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu mendengar tadi, beliau menangis. Dan menyangka Abu Bakar bahwa beliau Rasulullah menghendaki diri beliau. Ini pasti ya Abu Bakar Sidin menghendaki diri Sidin seorang. Jar Nabi dalam pidato itu, ada hamba yang diberi pilihan oleh Allah, apakah hendak masih hidup dalam dunia atau hendak bertemu Allah. Ternyata hamba itu memilih ingin bertemu Allah. Ya Abu Bakar, pasti Nabi sudah ini hendak meninggalkan kita. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menangis dan menyangka bahwa beliau menghendaki diri beliau. Melihat Abu Bakar ini menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala risliki ya Abu Bakar, suddu hadhil abwab asy-syawari' fil masjid illa baba Abi Bakar. Fa inni la a'lamu imra'an afdala indi fi suhbah min Abi Bakar." Artinya, pelan-pelanlah kamu wahai Abu Bakar. Kita sadang Abu Bakar. Nabi kita membisai Abu Bakar sebagian menangis. Tutuplah pintu-pintu jalan ini dalam masjid kecuali pintu Abu Bakar. Dulu Masjid Nabawi itu di samping ada pintu yang terbuka untuk umum, ada pintu-pintu khusus yang masing-masing sahabat besar itu punya pintu tersendiri. Jadi Masjid Nabawi itu di zaman Nabi itu ada pintu yang umum yang bisa ditutup, bisa dibuka. Ada pintu yang khusus sahabat-sahabat yang dianggap tokoh. Macam Abu Bakar itu ada mempunyai pintu sendiri yang sidin kunci. Kalau sidin masuk ke masjid kapanpun bisa. Ada sahabat lain yang besar-besar, baik dari golongan Ansar, baik sahabat golongan Muhajirin, tokoh-tokoh itu ada mempunyai lawang-lawang di masjid yang mereka punya kunci sendiri. Nah, lalu jar Nabi, mulai hari ini pintu-pintu itu ditutup. Kada ada lagi yang bisa pintu seorang di masjid ini, kecuali hanya Abu Bakar yang boleh punya pintu sendiri.
Sesungguhnya aku tidak mengetahui seseorang yang lebih utama padaku dalam persahabatan daripada Abu Bakar. Ya Nabi, sahabatku yang paling banyak berjasa kepadaku tidak ada selain daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di rumahku. Rumah Aisyah yang kubur Nabi yang kita ziarah rajin itu rumah Nabi, rumah Aisyah di situ. Di sebelah rumah Aisyah itu raudhah. Raudhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di rumahku pada hariku, artinya pada waktu giliran aku, di antara paru-paruku dan sebelah atas dadaku. Jadi Rasulullah itu wafat waktu diasuh kepala beliau oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah mengumpulkan antara liurku dan liur beliau ketika akan wafat. Nabi kita hendak bersiwak. Nabi hendak bersiwak. Siwak itu karas. Siwak ini karas. Disuruh Nabi Aisyah dulu mengikutakan, malamahiakan, dikucup dulu, diliuri dulu. Siwak itu supaya lama. Nah, jadi Aisyah mengikut kasih waktu diliuri oleh Aisyah, hanya diunjuk dia dimasukkan ke dalam mulut Nabi. Nah, jadi jar Aisyah, air liurku dan air liur beliau terkumpul ketika akan wafat. Lalu saudara aku Abdurrahman masuk kepadaku dan di tangannya ada siwak. Nah, ini maksudnya terpisah tadi ada siwak. Maka beliau memandang kepada siwak itu, maka saya tahu bahwa siwak itu menyenangkan beliau. Maka saya berkata kepada beliau, apakah saya ambilkan siwak itu bagi engkau wahai Rasulullah? Maka beliau memberi isyarat dengan kepala beliau bahwa iya. Lalu saya menyerahkannya kepada beliau. Lalu beliau memasukkan siwak itu ke dalam mulutnya. Maka siwak itu keras atas beliau. Maka saya berkata kepada beliau, apakah saya melembutkannya bagi engkau? Beliau memberi isyarat dengan kepalanya bahwa iya. Lalu saya melembutkannya. Siwak ini keras. Jadi Siti Aisyah mengikutakan dulu siwak itu. Diigut, dilumu supaya lama. Nah, hanya dimasukkan ke dalam mulut Nabi. Dan ini jadi sunnah kepada umatnya bahwa orang yang dalam sakaratul maut itu sunat disiwaki oleh nang hadir di sisi nang dalam sakarat itu. Orang dalam sakaratul maut itu sunat disiwakiakan. Siwaknya dengan siwak yang lembut. Ini dibasahi dulu siwaknya sampai lembut, nah disiwakakan. Ini gunanya untuk memudahkan, menyamanakan keluarnya roh daripada orang yang hendak meninggal dunia itu. Dan di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada wadah air. Maka beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah air itu dan bersabda, la ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat. Nah, kematian itu mempunyai kesulitan, kesusahan. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata, Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la. Artinya teman yang paling tinggi, teman yang paling tinggi. Maka saya berkata, jadi wafat Rasulullah demi Allah.
beliau tidak memilih kamu. Nah, kenapa beliau itu di akhir hayatnya mengatakan ar-rafiqal a'la. Rafiqal a'la itu artinya teman yang paling tinggi. Karena waktu itu beliau diberi pilihan. Wahai Rasulullah, ujar si Israel ini, apakah engkau hendak masih hidup dalam dunia? Atau engkau hendak bakawan di atas sana? Ya Nabi, aku hendak bakawan di atas sana. Dicabut oleh Israel. Lalu itulah akhir kalimat yang diucapkan Nabi, ar-rafiqal a'la itu. Kita jangan menurutin itu. Kita la ilaha illallah. Maka jar Nabi, siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah, jannah masuk surga. Ini khusus untuk Nabi kita. Ar-rafiqal a'la itu akhir hayat, akhir kalimat yang diucapkan oleh beliau sebagai jawaban sidin kepada tawaran. Nah, sebagai jawaban kepada tawaran, hendak hidup dalam dunia kah masih? Nak bakawan ke atas kah? Bakawan ke atas, jar Nabi. Dicabut. Ini merupakan khutbah Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadaku. Tadi Abbas menyampaikan kepada Nabi, Sayyidina Ali, Fadal menyampaikan kabar kepada Nabi bahwa kamu takut atasku akan kematian. Seolah-olah itu keingkaran daripada kamu terhadap kematian dan keingkaranmu terhadap kematian nabimu. Apakah aku tidak mengabarkan kematian kepadamu dan dikabarkan kematian kepada dirimu sendiri? Jadi Nabi dulu sudah kupadahkan bahwa aku satu saat akan berpulang. Sudah kusampaikan bahwa aku satu saat akan kembali kepada Allah. Adakah kekal seorang nabi sebelumku di antara orang yang diutus? Ujar Nabi kita, adakah nabi-nabi dahulu itu yang kekal? Lalu aku dikekalkan di tengah-tengah kamu. Artinya jakanya ada nabi dulu yang kekal, aku pun kekal juga. Tapi karena nabi-nabi dulu sudah kembali kepada Allah, aku pun akan kembali pula kepada Allah. Perhatian, sesungguhnya aku akan bertemu dengan Tuhanku dan sesungguhnya kamu juga akan bertemu dengannya. Dan sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan orang-orang muhajirin yang pertama, muhajirin al-awwalin, orang-orang muhajirin yang angkatan pertama seperti Abu Bakar dan lain-lainnya, itu orang yang hijrah yang awal. Dan aku berwasiat kepada orang-orang muhajirin yang lainnya pada apa yang di antara mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Artinya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Hanya itu yang tidak mengalami kerugian. Sesungguhnya segala perkara itu berlaku dengan izin Allah. Apapun perkara itu, baik nikmat, baik bala, baik taat, baik maksiat, baik iman, baik kafir, nah, semua perkara itu berlaku dengan izin Allah. Maka janganlah mendorong kamu oleh lambatnya suatu perkara atas menyegerakannya. Nah, jangan menyegerakan sesuatu yang belum sampai saatnya. Jangan menyegerakan sesuatu yang belum sampai saatnya. Orang misalnya mati, menyegerakan kematian, itu bukan suatu kebaikan, tapi sesuatu yang sangat dosa di sisi Allah. Orang yang menyegerakan kematian, misalnya minum obat supaya lekas mati,
atau ia membunuh dirinya supaya lakas mati. Nah, itu sesuatu kemaksiatan. Janganlah mendorong kamu oleh lambatnya suatu perkara atas menyegerakannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyegerakan sesuatu apapun karena ketergesakan seseorang. Kalau sudah Allah menentukan bahwa itu terjadi tanggal sekian, siapapun yang menyegerakan, Allah tidak akan menyegerakannya. Barang siapa melawan Allah, niscaya Allah mengalahkannya. Dan barang siapa menipu Allah, niscaya Allah membalas tipuannya. Niscaya Allah menipunya. Arti menipunya membalas tipuannya itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Mereka memperdaya akan Allah. Allah pun balik memperdaya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang memperdaya. Kadang-kadang kita hendak membunguli Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita hendak memintari Allah Ta'ala. Memperdaya Allah Ta'ala. Allah memperdaya mereka. Dan perdaya Allah jauh lebih baik daripada perdaya mereka. Nah, barang siapa menipu Allah. Menipu Allah ini umum artinya. Siapa yang menipu Allah, menipu Nabi, Nabiullah, menipu Rasulullah, itu menipu Allah. Menipu aulia Allah, itu menipu Allah. Menipu orang-orang saleh sama dengan menipu Allah. Dan barang siapa menipu Allah, niscaya Allah menipunya. Artinya niscaya Allah akan membalas tipuan itu. Dan tipuan Allah pasti lebih baik. Maka apakah kiranya jikalau kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Membuat kerusakan di muka bumi itu contohnya seperti meresmikan, melegalkan perkara-perkara yang munkar. Nah, itu berbuat kerusakan di muka bumi. Mengadakan perihal perkara-perkara yang munkar. Membangun sesuatu gedung yang sifatnya munkar. Itu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi berbuat kerusakan di muka bumi ini jangan hanya diartikan orang menabang kayu, jangan hanya diartikan orang membabat hutan. Nah, itu merusak bumi, tapi yang lebih merusak bumi lagi adalah melegalkan, membiarkan suatu kemaksiatan yang terjadi di muka bumi. Itu lebih merusak daripada orang yang membabat hutan, mengambil kayu-kayu hutan itu. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluarga kamu. Dan aku berwasiat kepadamu dengan orang-orang Ansar dengan kebaikan. Ya Nabi, artinya berbuat baiklah kalian kepada orang-orang Ansar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang Ansar yang menempati negeri ini. Negeri Madinah itu ampunnya orang Ansar. Dan iman sebelum kamu. Agar kamu berbuat baik kepada mereka. Bukankah mereka membagi dua buah-buahan denganmu? Orang muhajirin itu pindah ke Madinah, kadang bawa apa-apa. Umumnya orang muhajirin itu hijrah ke Madinah, kadang bawa apa-apa. Jadi kalau orang Ansar itu ada berisi dua biji, sebiji seorang dibagi dengan orang yang muhajirin ini. Bukankah mereka meluaskan atasmu pada rumah-rumah? Nah, orang muhajirin datang ke Madinah, di mana guring? Di rumah orang-orang Ansar.
Ada yang 2 menampung orang muhajirin, ada yang 3 menampung orang muhajirin. Ini orang-orang Madinah. Bukankah mereka mengutamakanmu atas diri mereka, padahal mereka memerlukan? Orang Ansar selalu mengutamakan orang muhajirin, walaupun mereka perlu kepada sesuatu itu. Perhatian, barang siapa diberi kekuasaan untuk mengadili di antara 2 orang, maka hendaklah ia menerima dari orang yang berbuat baik dari mereka, dan hendaklah ia memaafkan dari orang yang berbuat kejelekan dari mereka. Ini orang-orang Ansar, kalau mereka ada berbuat kesalahan, maka maafkanlah kesalahan mereka itu. Kada perlu dituntut artinya. Ini yang bergantung dengan hak manusia. Kalau hak Allah itu ada kawa dimaafkan. Misal ada orang Ansar misal berbuat zina, tetap dihukum dengan hukum rajam. Orang Ansar misalnya ada mencuri, tetap dihukum dengan potong tangan. Nah, maksudnya memaafkan orang Ansar ini andai kata mereka menganiaya kita. Nah, maafkan mereka. Karena mereka orang yang berbuat baik kepada Rasulullah. Kalau mereka misalnya ada memfitnah kita, orang Ansar ada menggibah kita, maafkan mereka. Karena mereka orang yang berbuat baik kepada Rasulullah. Nah, itu artinya. Bukan artinya kada berlaku hukum Allah, itu lain maksudnya. Ingatlah, janganlah kamu mengutamakan diri sendiri terhadap mereka. Nah, Nabi suruh bahwa mereka agar selalu mengutamakan orang Ansar. Karena mereka mengutamakan Rasulullah. Ingatlah sesungguhnya aku mendahuluimu. Dan Nabi, aku mendahului kalian bertemu kepada Allah. Dan kamu akan menyusul kepadaku. Ingatlah sesungguhnya tempat perjanjianmu adalah telaga. Kayaknya Nabi kita bertamu aja di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada telaga Nabi kita. Di situ beberapa telaga ada, di padang mahsyar ada telaga, di surga ada telaga. Nah, di padang mahsyar itu ada telaga. Telaga yang mana di tempat perjanjian berkumpulnya Nabi dengan umatnya. Jadi Nabi dan umatnya berkumpul di telaga itu. Telaga itu lebih besar daripada antara Busra negeri Syam dan San'a negeri Yaman. Luas banget telaganya itu. Dituangkan ke dalamnya oleh pancuran Al-Kautsar. Telaga itu diisi banyu dari sumur Al-Kautsar. Itu di surga hendaknya. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih lembut daripada buih dan lebih manis daripada madu. Barang siapa minum daripadanya, niscaya ia tidak dahaga selama-lamanya. Bila orang bisa minum telaga itu, tanda dia akan selamat. Akan selamat dari proses hisab, akan selamat daripada proses timbangan amal, akan selamat melalui titian siratal mustaqim. Umat Nabi kita yang ada diberi kesempatan Allah minum telaga di padang mahsyar itu, berarti ini ciri yang akan dihadapi lebih mudah. Barang siapa minum daripadanya, niscaya ia tidak dahaga selama-lamanya. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara dan saluran airnya adalah misik. Barang siapa terhalang di tempat pemberhentian besok, niscaya ia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Bila ditolak dia minum air telaga itu, ini orang mengalami masalah yang berat di akhirat. Hendak minum, kata diterima orang, kada boleh minum sini. Nah, siapa yang kada kawa minum air telaga itu, maka orang ini akan dipalingkan dari kebaikan seluruhnya. Dia akan mendapati kesusahan hisab, mendapati kesusahan timbangan amal, mendapati keadaan yang susah waktu meniti siratal mustaqim. Kalau kada sempat diberi minum air telaga yang ada di padang mahsyar itu. Perhatian, maka barang siapa menginginkan untuk mendatangi telaga,
untuk bertemu denganku besok. Jadi Nabi, siapa yang hendak bisa bertemu aku di padang mahsyar, di telaga itu, maka hendaklah ia mencegah lidah dan tangannya dari apa yang tidak semestinya. Artinya lidah-lidah yang suka menzalim orang, tangan-tangan yang suka menzalim orang, itu akan ditegah bertemu Nabi di telaga itu. Yang suka menggunjing, suka memfitnah, suka menebar isu. Nah itu orang-orang yang menzalim lidahnya, kada akan bisa datang ke telaga itu untuk bertemu Nabi. Al-Abbas berkata, wahai Nabiullah, berwasiatlah dengan Quraisy. Tadi orang Ansar sudah pian padahkan ini. Nah sekarang Quraisy bang apa? Beliau bersabda, sesungguhnya aku berwasiat dengan perkara ini kepada orang-orang Quraisy. Dan manusia itu, manusia seluruh dunia, mengikuti orang-orang Quraisy. Yang baik dari mereka itu, bagi yang baik dari mereka, yang zalim dari mereka itu bagi yang zalim daripada mereka. Artinya manusia tergantung dengan Quraisy. Quraisy ini suatu bangsa yang di dalamnya itu banyak cabang, banyak kabilah-kabilahnya, banyak bani-baninya. Seperti macam Abu Bakar, misal dari bani apa, Umar dari bani Adi, Abu Bakar dari bani Taim, Utsman dari bani Umayyah, Nabi kita dari bani Hashim. Itu semua orang-orang Quraisy. Banyak beratus-ratus bani-baninya itu. Sekumpulannya itu disebut orang Quraisy. Nah, jadi manusia itu tergantung dengan Quraisy. Karena Quraisy ini paling baik bangsa Arab. Orang Arab ini macam-macam, banyak yang lain pada Quraisy. Jadi di antara bangsa Arab ini yang paling baik itu bangsa Quraisy. Di Quraisy itu yang paling baik lagi adalah Bani Hashim. Bani Hashimnya baninya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujar Nabi, wahai Quraisy, wahai bangsa Quraisy, manusia mengikuti kalian. Bila kalian baik, manusia akan baik. Bila kalian rusak, manusia pun akan rusak. Wahai manusia, sesungguhnya dosa-dosa itu dapat merubah kenikmatan-kenikmatan. Dan dapat mengganti pembagian-pembagian. Jadi karena dosa, orang bisa jadi sengsara. Karena dosa, orang jadi sempit rezekinya. Orang yang karena dosa, bisa susah hidupnya. Nah, dosa-dosa itu dapat merubah kenikmatan-kenikmatan dan dapat mengganti pembagian-pembagian. Misalnya orang ini ditentukan oleh Allah sihat kalau dia kada berbuat dosa. Orang ini rezekinya murah kalau dia kada berbuat dosa. Orang ini menang kalau dia kada berbuat dosa. Jadi dosa itu bisa membawa kepada kecelakaan. Maka apabila manusia berbuat kebaikan, niscaya para imam mereka berbuat kebajikan kepada mereka. Kalau manusia ini baik, pemimpinnya pun akan baik. Dan apabila manusia berbuat zalim, niscaya mereka mendurhakai mereka. Kalau rakyatnya zalim, imamnya pun akan zalim. Kalau masyarakatnya ini masyarakat yang zalim, maka pemerintahnya pun pasti pemerintah yang zalim. Karena pemerintah diambil dari masyarakat. Kan yang jadi pemerintah ini asalnya masyarakat saja nih. Orang yang jadi pemerintah, orang jadi bupati, orang jadi gubernur, orang jadi camat, itu asalnya masyarakat. Nah kalau masyarakat ini baik, pemimpin pun akan baik. Kalau masyarakatnya sudah zalim, pemerintahnya pun akan menjadi pemerintah yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Itu kadang kalau dipisah. Masyarakat zalim, pemerintah jadi zalim.
Pemerintah yang zalim berarti dari masyarakat yang zalim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ujar Rasulullah, "Sal ya Abu Bakar." Bertanyalah kamu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ajal telah dekat? Apakah pian ini sudah parakkah meninggalkan kami?" Rasulullah SAW bersabda, "Qad danal ajal wa tadalla." Artinya ajal telah dekat dan telah berulur. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah memudahkan engkau wahai Nabiullah apa yang di sisi Allah. Sekiranya aku mengetahui tentang tempat kembali kami." Rasulullah SAW bersabda, "Ilallah wa ila sidratil muntaha, thumma ila jannatil ma'wa, wal firdausil a'la, wal ka'sil awfa, wal rafiqil a'la, wal hazzi wal aisyil muhanna." Artinya, ujar Nabi, aku akan kembali kepada Allah, ke Sidratil Muntaha, kemudian ke surga Al-Ma'wa, dan surga Firdaus yang tertinggi, gelas yang paling sempurna, teman yang tertinggi, keberuntungan dan kehidupan yang menyenangkan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Nabiullah, siapa yang memandikan engkau? Kalau engkau wafat, siapa yang memandi impian ini?" Rasulullah SAW bersabda, "Rijalun min ahli baiti fal adna." Artinya, yang memandikan aku nantinya laki-laki dari ahli baitku yang terdekat, keluargaku yang dekat. Lalu yang terdekat, pokoknya siapa yang lebih dekat, itulah yang memandi aku. Macam Sayyidina Ali, itu kan sangat dekat dengan Nabi. Abbas, paman beliau, Fadl, Ibnu Abbas, itu orang-orang keluarga dekat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Pada apa kami mengapani engkau? Kalau pian sudah dimandikan, kain kafan pian, kain kafan yang mana dipakai?" Rasulullah SAW bersabda, "Fi thiyabi hadhihi wa bi hullatin yamaniyah wa bi bayadi misra." Artinya, aku dikafan, ujar Nabi, pada pakaian yang kupakai. Kapanku pakaian yang kupakai ini, dan pakaian buatan negeri Yaman, dan pakaian putih buatan Mesir. Nah, aku dikafan dengan 3 lapis itu. 1 pakaian yang kupakai, di lapis kedua pakaian buatan negeri Yaman, lapisan atas buatan Mesir. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana salat kepada engkau daripada kami?" Menyembahyangkan bang, kayak apa kina kami? Kalau pian habis umur, kayak apa menyembahyangkan? Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana salat kami kepada engkau dari kami?" Dan kami menangis. Lalu beliau pun menangis. Nabi pun menangis. Kemudian bersabda, "Mahlan wa farallahu lakum wa jazakum an nabiyikum khaira. Idza ghasaltumuni wa kafantumuni fad'uni ala sariri fi baiti hadha ala syafir qabri. Summa khruju anni sa'ah fa inna awwala ma yusalli alayya Allahu azza wa jalla huwa alladhi yusalli alaykum malaikatuhu. Summa ya'dhanu lil malaikati as-salah alayya. فأول من يدخل علي من خلق الله ويصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة ثم الملائكة بأجمعها صلى الله عليهم أجمعين ثم أنتم تدخلوا علي أفواجا فصلوا علي أفواجا زمرة زمرة وسلموا تسليما ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنة wal yabda minkum al imam wa ahlu baiti al adna fal adna summa zumarun nisa summa zumarus sibyan. Artinya pelan-pelan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, ujar Nabi kepada Abu Bakar, dan memberi balasan kepadamu dari nabimu kebaikan. Apabila kamu telah memandikanku
dan mengkafanku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku ini, di atas tepi kuburku. Karena Nabi itu, Nabi dahulu pun dikubur di tempat di mana wafatnya. Tidak boleh dipindah-pindah, di mana wafat di situ dikubur. Habis dimandikan, dikafan, yang Nabi andak aku di atas tempat tidur ini, di tepi kubur. Kemudian keluarlah daripadaku sesaat. Habis itu keluaran semuaan. Nang di rumah keluaran semuaan ya Nabi. Jangan ada yang bertinggal seorang jua pun di sini. Karena sesungguhnya yang pertama yang mensalatkan atasku adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang salat memberi rahmat kepadaku dan para malaikat. Itu surah Ahzab. Kemudian dia mengizinkan kepada para malaikat untuk salat kepadaku. Maka yang pertama masuk kepadaku dari makhluk Allah dan salat kepadaku adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail menyembahyangkan beliau. Kemudian malaikat Israfil. Kemudian malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Beserta tentara yang banyak. Kemudian para malaikat seluruhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya. Nah, habis itu ujar Nabi, kemudian kamu. Nah, hanya kalian masuk ke rumah. Maka masuklah kepadaku dengan berbundung-bundung. Lalu salatlah kepadaku dengan berbundung-bundung, jamaah demi jamaah. Dan ucapkan salam sejahtera. Artinya, menyembahyangkan itu Nabi kelompok per kelompok. Nah, sekelompok kena keluar, sekelompok lagi masuk, sekelompok lagi masuk. Dan itu sunnah. Artinya kalau orang mati, nah kita disunatkan demikian. Menyembahyangkan sekelompok orang. Kayaknya datang pulang sekelompok, datang pulang sekelompok. Nah, usahakan per kelompok itu ada kurang dari 100 orang. Atau paling ada 40. Per 40 masuk sembahyangkan. Karena kalau 40 lagi masuk, awalnya kawas 100 lebih baik lagi. Nah, itu lebih baik daripada menyembahyangkan 1000 sekaligus. Lebih baik demikian. Ya, pokoknya per 100 sembahyangkan. Datang lagi 100 sembahyangkan. Datang lagi 100, nah, macam itu Nabi menyuruh berbundung-bundung. Jadi mau sembahyang kifayah itu sebenarnya yang bagus dibagi. Ada saruan nang jam 2, ada saruan nang jam 2 seperempat, ada saruan nang jam setengah 3, ada saruan jam 3 kurang seperempat, ada saruan nang jam 3. Lalu berbundung-bundung, per saruan 100 ikung datang. Ini jam 3 seperempat datang pulang 100, jam setengah 3. Nah, itu lebih abdal, lebih bermanfaat kepada si mayit daripada sembahyang 1000 sekaligus orangnya. Dan janganlah kamu menyakitiku dengan mensucikanku. Dan janganlah kamu menyakitiku dengan memujiku. Teriakan dan jeritan. Jadi waktu menyembahyangkan itu jangan ada orang memuji-muji aku. Jangan ada yang berteriak. Dan hendaklah mulai dari kamu imam dan ahli baitku yang terdekat lalu yang terdekat. Pertama yang menyembahyangkan aku manusia, kula-kula yang terdekat dulu. Kemudian jamaah-jamaah perempuan, kemudian jamaah-jamaah anak-anak. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang memasukkan engkau ke dalam kubur? Siapa yang mengulur engkau ke kubur itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zumarun min ahli baiti. Al-adna fal-adna ma'a malaikatin katsirah la tarawnahum wa hum yarawnakum humu anni ila man ba'di. Artinya jamaah-jamaah dari ahli baitku yang terdekat lalu yang terdekat. Yang memasukkan aku dalam kubur itu kula-kula dekatku. Memarina, kemanakan, sepupu, itu kula-kula dekat. Beserta malaikat yang banyak yang kamu tidak melihat mereka. Sedangkan mereka melihatmu, berdirilah lalu laksanakanlah daripadaku kepada orang sesudahku.
Nah, jadi apa yang terjadi pada tanya jawab Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ini menjadi sunnah. Artinya alangkah bagusnya kalau kita seperti itu. Nah, misalnya yang memandikan aku kena Fulan bin Fulan, yang mengafani aku Fulan bin Fulan, yang mengimami salat jenazahku Fulan bin Fulan, yang memasukkan aku dalam kubur Fulan bin Fulan. Nah, itu berlaku sejak zaman Nabi turun-temurun dari orang-orang saleh, sahabat tabi'in demikian. Dipilihlah orang-orang saleh, dipilih orang-orang yang dekat kepada Allah. Bikin surat wasiat. Ya, bila aku mati, nang mengafani aku si anu, nang memandikan aku si anu, apalagi yang menyembahyangkan aku imamnya kalau bisa si anu, nang membawa jenazahku menurunkan dari atas kaku dalam kubur Fulan bin Fulan. Nah, itu mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dibuat surat